Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang darah dan sirkulasi darah. Sebelumnya, kami akan menjelaskan bahwa pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri berfungsi untuk menyalurkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, dan pembuluh darah vena berfungsi membawa darah menuju jantung. Pembuluh darah kapiler berfungsi untuk melengkapi sistem peredaran darah dengan menghubungkan arteri ke vena. Pada 3 pembuluh darah di atas, tiap-tiap pembuluh darah memiliki perbedaan tersendiri. Perbedaan ketiganya dapat dilihat dari bentuk, seperti kapiler yang berbentuk halus dan dindingnya sangat tipis, vena yang memiliki dinding tipis dan kurang elastis, arteri dindingnya tebal dan elastis. Katup pada arteri hanya ada satu pada pangkal jantung vena. Katup pada vena ada banyak di sepanjang pembuluh, sedangkan kapiler tidak memiliki katup. Aliran darah pada arteri meninggalkan jantung, sedangkan aliran darah vena menuju jantung. Dan untuk perbedaan kapiler, aliran darahnya dari anterior menuju ke venula. Arterior adalah pembuluh darah sangat kecil yang bercabang dari arteri dan membawa darah dari jantung ke organ. Venula adalah pembuluh berotot yang terletak di hulu dan hilir kapiler. Setelah membahas pembuluh darah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Darah dibagi menjadi 2, yaitu plasma darah dan sel darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah terdiri dari 92% air, yang berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Sel darah adalah sel-sel yang terdapat dalam darah dan memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh. Sel darah dibagi menjadi 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan pembeku darah. Sel darah merah atau eritrosit terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah. Warna darah yang merah pekat salah satunya disebabkan oleh keberadaan hemoglobin. Eritrosit berbentuk bulat dilengkapi dengan cekungan atau bikonkav di bagian tengahnya. Tidak seperti sel lainnya, sel darah merah lebih mudah berubah bentuk untuk menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisi. Meski begitu, komponen darah ini mengemban tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Hal ini karena sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Yang terakhir ada pembekuh darah atau trombosit. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah, trombosit sebenarnya bukan sel. Komponen darah yang satu ini juga disebut sebagai keping darah. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan perdarahan sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan darah. Proses pembentukan darah dimulai dari sel induk stem cell. Sel induk ini kemudian mengalami diferensiasi menjadi myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Myeloid stem cell mengalami 4 perkembangan sel yang berbeda-beda, yaitu eritroblast, myeloblast, monoblast, dan megakaryoblas. Eritroblast akan berkembang menjadi eritrosit atau sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian myeloblast akan berubah menjadi promyelosit, lalu berkembang menjadi myelosit. Myelosit kemudian akan berdiferensiasi menjadi 3 jenis sel matang yang berbeda, yaitu
sel basofil atau sel darah putih yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada eosinofil atau sel darah putih yang berperan penting dalam sistem imun tubuh. Selanjutnya ada neutrofil atau sel darah putih yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama sistem imun tubuh. Selanjutnya, monoblas akan berkembang menjadi promonosit, kemudian berkembang menjadi monosit atau bisa disebut juga leukosit. Leukosit ini merupakan jenis sel darah putih yang juga berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Kemudian, keempat ada megakarioblas, akan berkembang menjadi promegakariosит, berkembang lagi menjadi megakariosit, dan menjadi trombosit yang berfungsi untuk membantu menghentikan pendarahan saat terjadi luka. Sedangkan limfosit stem cell berkembang menjadi limfoblas, lalu menjadi prolimfosit, dan akhirnya menjadi sel matang limfosit yang berperan penting dalam membantu melawan infeksi, kanker, dan virus asing. Selanjutnya ialah pembekuan darah. Pembekuan darah ialah mekanisme alami tubuh untuk menghentikan pendarahan saat terjadi luka atau cedera. Saat seseorang mengalami luka, trombosit akan pecah mengeluarkan trombokinase. Kemudian trombokinase akan memecah senyawa protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Lalu trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang berupa benang-benang halus. Kemudian, fibrin tersebut menjerat sel-sel darah merah dan membentuk gumpalan. Setelah terbentuk gumpalan, darah menutup luka dan larut ketika luka sudah sembuh. Sistem peredaran darah memompa darah dari jantung ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Jantung kemudian mengirimkan darah beroksigen melalui arteri ke seluruh tubuh. Vena membawa darah yang miskin oksigen kembali ke jantung untuk memulai kembali proses sirkulasi. Kemudian yang pertama, pembuluh darah. Arteri pembuluh darah ini berfungsi untuk menyalurkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh darah ini berfungsi membawa darah menuju ke jantung. Kemudian pembuluh darah kapiler yaitu berbentuk halus dan dindingnya sangat tipis. Katup pada arteri hanya ada satu pada panggal jantung vena. Siklus peredaran darah pada manusia, darah yang masuk ke jantung melalui pembuluh vena mengalir menuju serambi kanan, kemudian masuk ke bilik kanan lalu dipompa melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Pada paru-paru dan karbon dioksida yang berada di dalam darah maka akan dikeluarkan dari hemoglobin, kemudian oksigen akan diserap ke dalam hemoglobin. Darah yang akan mengalir ada oksigen maka akan membawa dan menuju jantung melalui vena pulmonalis, kemudian akan masuk ke serambi kiri. Setelah itu akan mengalir ke bilik kiri dan selanjutnya dari bilik kiri darah akan pompa ke seluruh tubuh. Organ jaringan sel-sel dalam bentuk tubuh membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Sebagian darah menuju usus untuk mengambil sari-sari makanan dan menuju ke hati. Liver melalui pembuluh darah atau liver porta hepatica, sebagian darah yang lain menuju ginjal untuk proses penjaringan. Sisanya menuju berbagi sel di seluruh tubuh manusia untuk melakukan proses metabolisme. Sisa hasil metabolisme yang berupa karbon dioksida mengalir kembali menuju jantung melalui pembuluh vena.